Di tengah malam yang lengang, terminal Medan berubah menjadi tempat penuh desing suara knalpot motor dan tawa kasar para preman. Sebuah lampu neon berkedip-kedip, menyinari kerumunan suram yang berkumpul di salah satu sudut terminal. Di sanalah Arman, seorang pemuda berusia 19 tahun dengan mata penuh semangat, menunggu bas yang tak kunjung datang. Dia baru pulang dari bekerja serabutan, membawa sekantong nasi bungkus untuk ayahnya, Pak Dirga, seorang dukun terkenal di kampung mereka. Namun, nasib malang menunggu Arman malam itu. Di kejauhan, ia melihat sekelompok preman tengah bertransaksi. Tas hitam penuh uang berpindah tangan, sementara bungkusan kecil, yang tampak seperti narkoba, dikeluarkan dari kantong salah satu preman. Arman, tanpa sengaja, mengunci pandang dengan salah satu dari mereka. Wajah ketakutan Arman langsung memberitahu mereka bahwa pemuda itu telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Kau lihat apa? Hah! Teriak salah satu preman, seorang pria bertubuh kekar dengan luka parut di wajahnya. Arman gugup, berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melihat apa-apa, hanya menunggu bas. Namun, alasan itu tak cukup. Para preman langsung mengepungnya, mata mereka dipenuhi ancaman. Arman mencoba melawan. Dia berlari menuju gang sempit di ujung terminal, berharap bisa menghindari mereka. Namun, langkah kakinya kalah cepat dibandingkan dengan para pemburu yang haus darah itu. Arman terpojok di sudut gelap, di mana bau amis sampah bercampur dengan udara malam yang dingin. Hatinya berdetak kencang, tubuhnya gemetar, tapi dia tak menyerah begitu saja. Salah satu preman mengeluarkan pisau, kilau logamnya memantulkan cahaya remang-remang. "Kau pikir bisa lari dari kami?" ujarnya sambil menyeringai. Arman memohon, bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya. Tapi mereka tak peduli. Bagi mereka, Arman adalah ancaman yang harus disingkirkan. Tusukan pertama menghantam perutnya, membuat Arman terhuyung ke belakang. Dia mencoba melawan, namun serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Darah segar mengalir deras, membasahi tanah terminal yang kotor. Jeritannya tertelan dalam gelap, sementara para preman melarikan diri, meninggalkan tubuh tak bernyawa itu tergeletak sendirian. Beberapa jam kemudian, hujan turun deras membasuh darah yang sudah mulai mengering. Mayat Arman tersapu air, terbawa hingga ke tepi sungai yang membatasi terminal. Wajahnya yang dulu ceria kini membiru, tubuhnya dingin seperti batu. Tak ada yang peduli, hanya derasnya hujan dan suara gemuruh petir yang menjadi saksi bisu atas kepergiannya. Di kejauhan, anjing liar melolong panjang, seakan mengiringi kepergian Arman. Namun, di hutan kecil tak jauh dari terminal, seorang pria tua dengan rambut memutih tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Pak Dirga, ayah Arman, merasakan firasat buruk yang mencekam hatinya. Sebuah mimpi tentang darah dan kematian menghantuinya, membuatnya sadar bahwa malam ini dunia akan berubah dan amarahnya mulai bangkit. Pagi yang muram menyelimuti desa kecil di tepi Medan. Hujan semalam meninggalkan jejak genangan di jalan-jalan setapak, seperti air mata alam yang berduka. Pak Dirga duduk di teras podoknya, menghirup aroma dupa yang masih mengepul dari altar kecil di sudut ruangan. Ia tidak tenang sejak mimpi buruknya semalam. Dalam mimpi itu, ia melihat Arman berdiri di tepi sungai, wajahnya dipenuhi darah. Sebagai seorang dukun, ia tahu firasat ini bukan sekadar bunga tidur. Beberapa saat kemudian, seorang warga tergopoh-gopoh datang ke rumahnya. Wajah lelaki itu pucat, matanya menghindari tatapan langsung Pak Dirga. Pak Dirga," katanya terbata-bata, "di sungai, ada mayat, sepertinya itu Arman." Kata-kata itu menusuk hati Pak Dirga seperti belati. Tubuhnya seolah membeku, tetapi tangannya gemetar ketika ia berdiri. Pak Dirga bergegas menuju sungai. Warga yang penasaran sudah berkumpul di sana, tetapi mereka memberi ruang ketika melihat Pak Dirga mendekat. Di antara semak-semak dan batu, tubuh Arman tergeletak tak bernyawa, wajahnya memar, dan bekas luka menganga di tubuhnya. Pak Dirga jatuh berlutut, air mata bercampur hujan semalam membasahi wajahnya. Dengan suara parau, ia memanggil nama anaknya, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Ia memeluk tubuh Arman yang dingin, mencoba mencari jejak kehidupan yang sudah lama hilang. Tapi yang ia temukan hanyalah rasa sakit dan amarah yang mulai membakar dadanya. "Siapa yang melakukan ini?" gumamnya, matanya menatap kosong ke arah sungai yang mengalir tenang, seakan menghina kesedihannya. Di tengah kesedihannya, Pak Dirga menyadari sesuatu. Tubuh Arman mengeluarkan aroma dupa yang aneh,
bercampur dengan bau amis darah. Sebagai seorang dukun, ia tahu ini bukan kematian biasa. Ada kekuatan jahat yang bersembunyi di balik kejadian ini. Ia menggenggam tangan Arman yang kaku dan bersumpah di depan arwah leluhur bahwa ia akan menemukan pelaku kejahatan ini. Malam harinya, Pak Dirga menyiapkan ritual di rumahnya. Ia menyalakan lilin hitam dan membakar dupa dengan mantra yang diucapkannya dalam bahasa kuno. Ia memanggil roh penjaga leluhurnya, meminta petunjuk tentang siapa yang telah membunuh anaknya. Tak lama kemudian, bayangan hitam muncul dalam asap dupa. Wajah-wajah para pelaku terlihat jelas, sekelompok preman yang biasa berkeliaran di terminal kota. Amarah Pak Dirga semakin membuncah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa para preman itu tidak akan pernah berhenti jika dibiarkan. Dunia ini tidak memiliki tempat bagi orang-orang seperti mereka. Dengan suara berat, ia berjanji kepada arwah Arman, ayah akan menuntut balas. Tidak ada satupun dari mereka yang akan luput dari hukuman. Sementara itu, di terminal, para preman berkumpul di sebuah warung kecil. Mereka berbicara dengan nada canda, membahas bagaimana anak muda bodoh itu telah menemui ajalnya. Namun, tanpa mereka sadari, bayangan kegelapan mulai mendekat. Di hutan tempat Pak Dirga tinggal, seekor burung gagak melintas sambil melontarkan jeritan panjang, seolah membawa pesan kematian yang tak lama lagi akan menjemput mereka. Malam itu, pondok kecil Pak Dirga di tengah hutan menjadi pusat kekuatan yang mencekam. Lilin-lilin hitam menyala di setiap sudut ruangan, memantulkan bayangan menyeramkan di dinding bambu. Asap dupa memenuhi udara, menyebarkan aroma pahit yang menusuk. Di tengah ruangan, Pak Dirga duduk bersila di depan altar yang dipenuhi jimat dan tulang belulang. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kebencian yang membara. "Arwah leluhur, dengarlah aku," gumamnya dengan suara parau, tangan menggenggam keris pusaka yang diwariskan turun-temurun. "Mereka yang telah membunuh anakku harus membayar. Aku serahkan jiwaku, tubuhku, dan hidupku untuk membalas dendam ini." Kata-katanya menggema, seolah alam semesta mendengar setiap sumpahnya. Pak Dirga mulai melafalkan mantra kuno, suara serak dan menggema mengisi ruangan. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari celah jendela, memadamkan beberapa lilin, tetapi itu tidak menghentikannya. Ia menggambar simbol-simbol gaib di tanah dengan darah ayam hitam yang baru saja ia sembelih. Ketika ia menancapkan keris ke tengah simbol, ruangan bergetar. Tiba-tiba, api lilin membesar, dan asap dupa berubah menjadi bayangan hitam yang berputar-putar. Dari dalam bayangan itu muncul sosok besar, seperti manusia tapi dengan wajah penuh luka dan mata merah menyala. "Apa yang kau inginkan, Dirga?" tanya suara dalam yang bergema seperti guntur. Pak Dirga menatap sosok itu tanpa rasa takut. "Aku ingin kekuatan untuk menghancurkan mereka yang telah menghancurkan hidupku. Berikan aku cara untuk membalaskan dendam anakku." Suaranya penuh ketegasan, meski tubuhnya gemetar akibat tekanan energi yang begitu besar. Sosok itu tertawa, tawa yang terdengar seperti ratusan cakar yang menggores besi. "Kekuatan itu akan datang dengan harga yang mahal. Kau akan kehilangan bagian dari jiwamu, dan dunia ini tidak akan pernah menerimamu lagi." Pak Dirga mengangguk tanpa ragu. "Aku tidak peduli. Mereka sudah mengambil segalanya dariku." Bayangan itu mendekat, menyatu dengan tubuh Pak Dirga. Saat itu juga, rasa sakit luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ia berteriak, suaranya menggema hingga ke hutan. Kulitnya terasa seperti terbakar, urat-uratnya berdenyut, dan matanya memerah. Namun, ketika rasa sakit itu hilang, ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya ringan, tetapi penuh dengan energi. Pak Dirga berdiri, memandangi tangannya yang kini memancarkan aura hitam. Di luar, hutan menjadi sunyi, seolah takut kepada keberadaan barunya. Ia mengambil keris pusaka dan memasukkannya ke dalam sabuk. Dengan langkah mantap, ia keluar dari podoknya, menatap ke arah terminal yang diterangi bulan purnama. "Malam ini, aku akan mulai. Tidak ada yang akan selamat." Suaranya dingin, penuh dendam, menandakan bahwa amarah seorang ayah telah berubah menjadi kehancuran yang tak terhindarkan. Terminal Medan yang biasanya ramai mulai terasa mencekam. Sejak malam pembunuhan Arman, kabar aneh beredar di antara para preman yang sering berkumpul di sana. Beberapa dari mereka mengaku merasa diawasi, mendengar bisikan-bisikan di tengah malam, dan bahkan melihat bayangan besar yang bergerak di sudut-sudut gelap terminal. Namun, pemimpin mereka, Johnny, menertawakan ketakutan itu.
Kalian pengecut semua, hantu, itu cuma bayangan. Sudah, jangan banyak omong, ujarnya dengan suara kasar. Di tempat lain, Pak Dirga memulai perburuan pertamanya. Dengan kekuatan baru yang mengalir di tubuhnya, ia menggunakan mantranya untuk melacak jejak para pembunuh Arman. Dalam kegelapan malam, ia duduk di bawah pohon besar, menutup mata sambil melantunkan mantra. Bayangan kejadian di malam pembunuhan muncul dalam pikirannya, wajah-wajah para preman, suara tawa mereka yang dingin, dan tempat mereka berkumpul di terminal. Pak Dirga membuka matanya perlahan, dan dalam tatapannya tergambar kejelasan. Ia tahu nama-nama mereka, tempat tinggal mereka, dan ketakutan mereka. Johnny, Sarman, Rido, dan lainnya, kalian akan tahu apa itu penderitaan, gumamnya sambil berdiri. Langkahnya mantap menuju terminal, bayangan tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Sementara itu, di terminal, Sarman, salah satu preman yang membunuh Arman, sedang duduk di pojok warung sambil merokok. Matanya sering melirik ke kiri dan kanan, seperti takut sesuatu akan muncul dari bayang-bayang. "Kenapa kau gelisah, Sar?" tanya Rido, temannya. "Nggak tahu, Do. Rasanya ada yang nggak beres. Semalam, aku mimpi buruk. Arman datang, wajahnya penuh darah, dan dia bilang, aku akan kembali." Rido tertawa kecil, mencoba menenangkan temannya. "Ah, kau terlalu banyak minum tadi malam. Tidak ada apa-apa. Lagi pula, kita sudah kubur dia. Jangan paranoid." Tapi sebelum tawa Rido selesai, lampu di warung tiba-tiba padam. Suasana berubah gelap gulita, hanya diterangi sinar remang dari bulan. Angin dingin berhembus, membawa suara yang terdengar seperti bisikan. "Sarman, Rido," suara berat itu memanggil nama mereka. Keduanya langsung berdiri, tubuh mereka gemetar. Dari kegelapan, muncul sosok Pak Dirga. Namun, ia bukan lagi pria tua biasa. Matanya menyala merah, auranya mengintimidasi, dan di tangannya tergenggam keris pusaka yang memancarkan cahaya hitam. "Kalian ingat aku?" tanyanya dengan nada dingin. Sarman dan Rido langsung mengenal wajah itu. "Dirga, ini pasti soal Arman. Tapi kami nggak sengaja. Itu cuma kecelakaan." Sarman mencoba membela diri, suaranya gemetar. Namun, Pak Dirga tidak bergeming. "Kalian menghabisi anakku tanpa belas kasihan, dan sekarang kalian ingin memohon ampun." Ia mengangkat kerisnya, dan dalam sekejap, bayangan hitam menyerbu ke arah mereka. Jeritan Sarman dan Rido menggema di terminal, tetapi tak seorang pun berani keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika cahaya lampu menyala kembali, hanya ada darah yang tercecer di lantai warung, sementara tubuh kedua preman itu tak lagi ditemukan. Pak Dirga menghilang dalam kegelapan, meninggalkan pesan bagi mereka yang tersisa, pembalasan belum selesai, dan terminal itu akan menjadi kuburan bagi setiap orang yang terlibat. Malam setelah kejadian di warung terminal, suasana di antara para preman semakin mencekam. Mereka yang masih hidup, termasuk Johnny, mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ancaman biasa. Dua teman mereka, Sarman dan Rido, lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan genangan darah yang tak terjelaskan. Namun, Johnny, dengan egonya yang besar, menolak menunjukkan ketakutannya. "Ini pasti orang kampung yang cari masalah. Kita nggak boleh takut, cari dia, dan hajar sampai mati," katanya lantang, meski dalam hati ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dendam manusia. Namun, malam itu, rencana Johnny berbalik menjadi mimpi buruk. Ia kembali ke rumahnya yang sederhana di pinggir kota setelah seharian mencari tahu tentang keberadaan Pak Dirga. Dalam lelahnya, ia menyalakan rokok dan duduk di kursi ruang tamu. Hening malam terasa menekan, hanya diiringi suara jam dinding yang berdetak pelan. Sesekali, ia melirik ke jendela, merasa seperti diawasi, tapi tak melihat apapun selain kegelapan. Tiba-tiba, lampu rumahnya berkedip, lalu padam. "Sial, listrik lagi," gerutunya, sambil meraba-raba mencari korek api. Namun, sebelum ia sempat menyalakan lilin, suara langkah kaki terdengar di dalam rumah. Johnny berhenti bergerak, telinganya mencoba menangkap arah suara. Langkah itu semakin mendekat, berirama pelan namun penuh ancaman. "Siapa di sana?" Johnny berteriak, suaranya gemetar meski ia berusaha terdengar tegas. Dari sudut ruangan yang gelap, muncul sosok yang membuat darahnya membeku. Pak Dirga berdiri di sana, matanya merah menyala seperti bara api, wajahnya dingin tanpa ekspresi.
Di tangannya tergenggam keris pusaka yang sudah ternodai darah. "Kau, Johnny," kata Pak Dirga, suaranya berat seperti guru, pemimpin mereka yang menghabisi anakku. "Aku datang untuk menyelesaikan semuanya." Johnny mencoba melawan. Ia meraih parang yang disimpan di balik sofa, tetapi Pak Dirga hanya mengangkat tangannya, dan parang itu terlempar jauh sebelum sempat diayunkan. "Kau pikir bisa melawanku?" tanya Pak Dirga dengan nada menghina. Johnny mulai panik. Ia mencoba lari ke pintu, tetapi bayangan hitam seperti kabut menutup jalan keluar. Rumahnya kini terasa seperti penjara yang diciptakan oleh kekuatan gelap. "Ampun, Dirga, kami nggak sengaja, itu hanya kesalahpahaman." Johnny memohon, berlutut di lantai. Namun, Pak Dirga tidak tersentuh oleh permohonan itu. "Anakku juga memohon kepada kalian, tapi apa yang kalian lakukan? Kalian membunuhnya tanpa ampun. Sekarang, rasakan balasannya." Dengan satu ayunan keris, bayangan hitam itu menyerang Johnny, mencabik tubuhnya seperti serigala lapar. Jeritan Johnny memecah keheningan malam, membuat tetangganya terbangun, tetapi tak satu pun dari mereka berani mendekati rumah itu. Ketika fajar menyingsing, warga akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke rumah Johnny. Pemandangan yang mereka temukan membuat mereka bergidik ngeri. Tubuh Johnny tergeletak di lantai, wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya tercabik-cabik. Seperti habis diserang oleh binatang buas. Namun, anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak siapapun di dalam rumah itu. Pak Dirga berdiri di atas bukit kecil dekat terminal, memandang matahari terbit dengan tatapan kosong. Ia tahu dendamnya baru saja dimulai. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa setiap nyawa yang diambilnya akan semakin menghapus kemanusiaannya. Tapi itu harga yang sudah ia siapkan untuk bayar. Johnny adalah yang pertama, gumamnya. Yang lain akan segera menyusul. Angin pagi bertiup, membawa hawa dingin yang menyelimuti kota, seperti tanda bahwa kematian baru saja dimulai. Kematian Johnny yang mengenaskan membuat para preman di terminal ketakutan luar biasa. Mereka berkumpul di salah satu warung, mencoba mencari jalan keluar dari teror yang menghantui mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka terus melirik ke setiap sudut, takut bayangan gelap itu akan muncul lagi. Hanya tinggal 5 orang dari mereka yang tersisa, dan rasa putus asa mulai merayap di antara mereka. "Ini bukan manusia biasa," ujar Herman, salah satu preman yang biasanya paling tenang. Suaranya bergetar saat ia berbicara. "Kita nggak bisa ngelawan dia. Kalau dia bisa bunuh Johnny di rumahnya sendiri, berarti dia bisa bunuh kita kapan saja." Namun, Donnie, yang mencoba menjaga keberanian, menggebrak meja. "Diam, kita nggak bisa cuma duduk dan menunggu. Kita lawan dia, kalau perlu, kita panggil bantuan." Mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang dukun lain, yang dikenal suka membantu orang-orang seperti mereka. Namun, dukun itu menolak mentah-mentah saat mendengar nama Pak Dirga. "Kalian sudah main-main dengan orang yang salah. Dirga bukan dukun biasa. Dia punya ilmu yang tidak bisa dilawan oleh manusia biasa, apalagi kalian," katanya sambil menutup pintu. Para preman yang tersisa semakin panik. Mereka tahu tidak ada tempat yang aman lagi. Malam itu, mereka memutuskan untuk tetap berkumpul di terminal, berharap bisa saling melindungi. Mereka menyalakan api unggun di tengah terminal yang gelap, dan duduk mengelilinginya. Setiap bunyi kecil membuat mereka terlonjak, setiap bayangan membuat mereka gemetar. Saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin mencekam. Angin dingin berhembus, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti langkah kaki. "Kalian dengar itu?" bisik Herman, matanya liar mencari sumber suara. Tiba-tiba, api unggun mereka padam, dan kegelapan total menyelimuti terminal. "Dia di sini," ujar salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Dari kegelapan, muncul sosok Pak Dirga. Wajahnya seperti bayangan yang dipahat dari amarah dan dendam. Di tangannya, keris pusaka itu bersinar dengan aura hitam. "Kalian semua harus membayar," katanya dingin, suaranya bergema di seluruh terminal. Para preman mencoba melawan, tapi tubuh mereka seperti terjebak oleh kekuatan tak terlihat. Herman, yang pertama mencoba lari, dihentikan oleh bayangan yang mencengkeram kakinya. Dia jatuh ke tanah, berteriak minta tolong, tapi yang terdengar hanya gema jeritannya. Satu persatu, para preman dihabisi oleh kekuatan gelap yang tak bisa mereka lawan. Jeritan mereka menggema di seluruh terminal, memecahkan keheningan malam. Ketika pagi tiba, terminal menjadi sunyi.
Tak ada lagi suara gaduh para preman, tak ada lagi tawa mereka yang biasa memenuhi tempat itu. Tubuh-tubuh mereka ditemukan berserakan di berbagai sudut, masing-masing dengan wajah ketakutan dan tubuh penuh luka yang tak bisa dijelaskan. Pak Dirga telah meninggalkan pesan terakhirnya di dinding terminal, ditulis dengan darah, dendam seorang ayah adalah kutukan yang abadi. Hari itu, kabar tentang kematian para preman di terminal menyebar dengan cepat. Warga yang dulu takut pada kelompok itu sekarang justru dihantui oleh rasa ngeri yang berbeda. Mereka tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal sekejam itu. Beberapa dari mereka mulai mengaitkan peristiwa ini dengan kekuatan gaib. Nama Pak Dirga mulai berbisik di antara warga, meski tak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Di pondok kecilnya, Pak Dirga duduk bersila di tengah ruangan. Matanya terpejam, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kepuasan, melainkan kelelahan yang mendalam. Dendamnya hampir selesai, namun jiwa dan tubuhnya mulai merasakan beban yang berat. Ia tahu bahwa setiap nyawa yang ia ambil hanya membuat dirinya semakin jauh dari manusia. Energi gelap yang ia gunakan merasuki tubuhnya, menghisap kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Namun, ia tidak berhenti. Masih ada satu orang lagi yang harus ia habisi, Romi, preman terakhir yang telah melarikan diri dari terminal setelah mendengar kematian teman-temannya. Romi adalah orang yang paling banyak bicara saat mereka membunuh Arman, dan Pak Dirga tidak akan membiarkannya lolos. Dosa terakhir harus ditebus, gumamnya pelan sambil menggenggam kerisnya. Di tempat lain, Romi bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia telah meninggalkan teman-temannya sejak malam pembantaian itu, dan sekarang hidup dalam ketakutan. Ia tahu bahwa sesuatu sedang mengejarnya, dan ia tidak bisa melarikan diri. Malam itu, ia duduk di sudut gudang dengan tangan memegang pisau kecil. Matanya merah karena kurang tidur, dan setiap bunyi kecil membuat tubuhnya gemetar. Saat tengah malam tiba, angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah gudang. Lilin kecil yang ia nyalakan berkedip sebelum padam. Romi mulai berdoa dalam hati, memohon ampun pada Tuhan, berharap apapun yang mengejarnya akan menghilang. Namun, doanya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki yang pelan tapi berat, seperti seseorang yang sengaja menghitung setiap langkahnya. Romi, suara berat itu memanggil namanya. Romi langsung berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Siapa itu? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dari kegelapan, muncul Pak Dirga dengan kerisnya yang memancarkan aura hitam pekat. Wajahnya dingin, penuh kebencian. Kau tahu siapa aku, Romi, ucapnya datar. Romi jatuh berlutut, menangis, dan memohon ampun. Pak Dirga, saya salah. Saya nggak bermaksud bunuh Arman. Itu kecelakaan. Tolong, ampun. Pak Dirga tidak mengubah ekspresinya. Anakku juga memohon kepada kalian, tapi kalian menertawakannya. Tidak ada ampun untukmu. Ia mengangkat kerisnya, dan bayangan hitam yang melingkupinya menyerbu ke arah Romi. Jeritan Romi mengisi malam itu, tapi kali ini terasa berbeda. Suara itu seperti membawa beban yang berat, seperti bagian dari jiwa Pak Dirga yang hancur setiap kali ia menuntaskan dendamnya. Ketika semuanya usai, tubuh Romi tergeletak tanpa nyawa, dan Pak Dirga berdiri dalam keheningan. Ia memandang keris di tangannya, yang kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Aku sudah membalas dendam, tapi kenapa hatiku tetap kosong? Gumamnya, suara penuh kehampaan, tanda bahwa dendamnya telah mengorbankan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Setelah kematian Romi, kota Medan kembali sunyi, tetapi keheningan itu terasa mencekam. Tidak ada lagi tawa atau gertakan dari para preman yang biasa mendominasi terminal. Orang-orang mulai kembali beraktivitas, tapi mereka melakukannya dengan hati-hati, seolah takut membangunkan kekuatan yang kini mereka percaya menghantui tempat itu. Nama Pak Dirga terus beredar di antara bisik-bisik mereka, namun tak ada satupun yang berani mencarinya. Pak Dirga kembali ke podoknya di tengah hutan. Tubuhnya terasa lelah, bukan karena perjalanan, melainkan karena kekuatan gelap yang terus menguasainya. Ia duduk di depan altar tempat ia memulai ritualnya, memandangi keris pusaka yang kini berubah menjadi hitam sepenuhnya. Aku telah menyelesaikannya, mereka semua sudah membayar, gumamnya, namun suara itu kosong. Ia berharap setelah dendamnya tuntas, ada kedamaian yang datang. Tapi yang ia rasakan hanya kehampaan. Wajah Arman terus muncul dalam pikirannya, senyumnya, suara tawanya, dan malam terakhir ketika anak itu memohon ampun kepada para preman yang tak berbelas kasih. Apa ini cukup, nak?
Apa kau sudah tenang? Pak Dirga bertanya pada dirinya sendiri, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, sebelum ia sempat larut dalam kesedihan, suara tawa lembut terdengar dari sudut ruangan. Tawa itu bukan milik Arman, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari bayangan gelap yang selama ini menemaninya. Bayangan itu bergerak, membentuk sosok samar dengan mata merah menyala. Kau pikir dendammu tidak akan ada harganya, Dirga? Suara itu bertanya, penuh ejekan. Pak Dirga menggenggam kerisnya dengan erat. Aku sudah membayar dengan jiwaku. Aku tahu itu, jawabnya dingin. Namun, bayangan itu tertawa lagi, lebih keras kali ini. Tidak hanya jiwamu, kau telah membuka pintu bagi kami, para penghuni kegelapan. Sekarang, dunia ini akan menjadi milik kami. Tawa itu menggema, dan tiba-tiba, ruangan kecil itu terasa semakin sempit, seperti dihimpit oleh kekuatan yang tak kasat mata. Pak Dirga mencoba melawan, melafalkan mantra untuk mengusir bayangan itu. Tapi kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Ritual balas dendam yang ia lakukan telah menguras energinya, dan kini ia hanya menjadi alat bagi kekuatan gelap itu. Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil dunia ini, teriaknya, tapi suara itu terdengar seperti bisikan yang lemah di tengah badai. Bayangan itu mendekat, menyatu dengan tubuh Pak Dirga, membuatnya berteriak kesakitan. Ia merasakan kegelapan yang pernah ia panggil kini benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Ketika segalanya usai, ia terdiam, berdiri di tengah altar dengan mata yang kini memancarkan cahaya merah. Pak Dirga bukan lagi manusia, melainkan wadah bagi kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Di luar, hutan yang sunyi berubah menjadi tempat yang tidak dikenali. Angin membawa suara bisikan yang menakutkan, dan bayangan gelap mulai merayap ke kota. Pak Dirga keluar dari podoknya, memandang ke kejauhan dengan wajah tanpa emosi. Dendamku telah selesai, tapi kehancuran baru saja dimulai, katanya pelan. Kini, ia bukan hanya seorang ayah yang kehilangan anak, tetapi simbol dari kekuatan gelap yang akan mengancam siapa saja yang berdiri di hadapannya. Malam itu, kota Medan berubah. Angin dingin membawa bisikan-bisikan aneh, seolah menyampaikan pesan gelap kepada siapapun yang mendengarnya. Warga yang mencoba tidur terganggu oleh mimpi buruk yang sama, bayangan seorang pria dengan mata merah menyala, membawa keris hitam yang meneteskan darah. Mereka terbangun dengan keringat dingin, merasa bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Di tengah kota, sebuah keluarga kecil yang tinggal dekat terminal merasa rumah mereka tiba-tiba bergetar. Ayah dari keluarga itu keluar untuk memeriksa, tapi tidak ada yang aneh di luar. Namun, saat ia kembali masuk, ia menemukan istrinya tergeletak di lantai, pingsan, dengan mata terbuka penuh ketakutan. Anak-anak mereka menangis histeris, menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Ada bayangan besar, dia memandang kami. Jerit salah satu anak. Di sisi lain kota, seorang pria tua bernama Pak Raji, yang dikenal sebagai dukun sakti, sedang bersiap untuk melawan kegelapan yang ia rasakan semakin mendekat. Ia telah mendengar tentang perbuatan Pak Dirga dan kekuatan gelap yang kini menyelimutinya. Dirga telah membuka pintu ke dunia lain. Tapi, aku tidak akan membiarkan kota ini jatuh, katanya sambil mengambil kitab tua yang penuh dengan mantra pelindung. Pak Dirga, yang kini sepenuhnya menjadi sosok bayangan kegelapan, berdiri di atas bukit kecil di tepi hutan. Matanya menatap kota yang diterangi lampu-lampu redup, wajahnya tanpa emosi. Ia mendengar jeritan, tangisan, dan ketakutan yang menyelimuti kota. Namun, ia tidak merasakan apapun selain kekosongan. Aku tidak menginginkan ini, gumamnya pelan. Tapi suara lain, suara dari dalam dirinya, berbisik keras. Ini adalah takdirmu, Dirga. Kau bukan lagi manusia, kau adalah alat kami untuk menguasai dunia ini. Dirga berusaha melawan suara itu, namun semakin ia mencoba, semakin kuat cengkeraman kegelapan di tubuhnya. Bayangan hitam yang menyelimuti dirinya menyebar ke tanah, membuat pohon-pohon di sekitarnya mati dan udara menjadi berat. Ia mulai bergerak, langkahnya membawa gelombang ketakutan ke setiap tempat yang ia lewati. Di tengah kekacauan itu, Pak Raji memulai ritual pelindung di tengah kota. Ia mengumpulkan warga yang berani untuk menyalakan lilin di setiap sudut, membentuk lingkaran besar sebagai pertahanan dari kegelapan. Kalian harus kuat, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian. Hanya dengan keberanian kita bisa melawan kekuatan ini, katanya dengan suara penuh keyakinan. Namun, saat ritual itu mencapai puncaknya,
Angin kencang bertiup, memadamkan beberapa lilin. Dari kegelapan muncul sosok Pak Dirga, berjalan perlahan ke arah lingkaran pelindung. Pak Raji berdiri tegak, menatap sosok yang pernah ia kenal sebagai pria baik hati itu. "Dirga, ini bukan dirimu. Kau bisa melawan kegelapan itu," teriaknya. Tapi Dirga hanya tertawa kecil, suara itu menggema seperti ribuan bisikan. "Kegelapan ini adalah aku sekarang, Raji. Kau tidak bisa menghentikannya," kata Dirga dengan suara yang dingin dan menakutkan. Dengan satu gerakan tangannya, bayangan hitam menyelimuti sebagian kota, mengubah langit menjadi merah darah. Pak Raji menggenggam mantranya erat, tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya akan menentukan nasib Dirga, tapi juga nasib seluruh kota. Di saat genting itu, harapan mulai memudar, dan kegelapan tampak tak terbendung. Pak Dirga berdiri di tengah kerumunan warga yang ketakutan, tubuhnya diliputi oleh bayangan hitam yang bergerak-gerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Warga yang sebelumnya berani melawan ketakutan, kini mundur, merasa tak berdaya di hadapan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang mereka kenal. Kota Medan seakan menjadi kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh seseorang yang dulunya adalah seorang ayah, kini menjadi sosok yang tak lagi manusia. Pak Raji berdiri di hadapan Pak Dirga, menatapnya dengan penuh keteguhan. "Dirga, kau masih punya sedikit kebaikan dalam hatimu. Ingatlah pada anakmu, ingatlah pada cinta yang pernah mengisi hidupmu. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai sepenuhnya." Namun, kata-kata itu hanya membentur dinding kekosongan di dalam diri Dirga. Ia tidak lagi mendengar atau merasakan apa-apa selain keinginan untuk menghancurkan, membalas semua yang telah hilang. "Anakku sudah mati karena mereka," suara Pak Dirga terdengar berat dan penuh kebencian, "dan kini aku akan menghapus semua yang telah merenggut kebahagiaanku." Ia melangkah maju, bayangan hitam mengikutinya, siap melumat apa saja yang menghalangi jalannya. Namun, Pak Raji tidak mundur. Ia memejamkan matanya, memfokuskan seluruh kekuatan spiritualnya, dan mengucapkan mantra yang ampuh. "Bersambung guys."